Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Sekalipun secara online, saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji adalah Tuhan yang tak terbatas. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita tunduk kepala, kita berdoa. Kembali kami bersyukur Bapa di sorga buat segala kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan yang selalu baru bagi setiap kami. Kalau hari ini kami ada Tuhan, kami percaya semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Semata-mata kami ada Tuhan, kami percaya semua karena penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami akan menaikkan syukur, pujian, penyembahan kami, karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada untuk memuji menyembah Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, urapan-Mu ada bagi setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah yang dahsyat, ibadah yang luar biasa, ibadah yang meninggikan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan yang siap menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan iman, sama-sama katakan amin. Sebab ini kerinduan kami Tuhan, sebab ini kerinduan kami. Haleluya. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak
berkuasa selamanya. Katakan haleluya. Sambil angkat tangan, katakan haleluya.
Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu
Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara semua yang sedang stay di rumah masing-masing, beribadah di rumah masing-masing. Kita bersyukur hari ini atas anugerah Tuhan kita bisa jumpa dalam kasih Tuhan untuk beribadah, bahkan juga mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, pada saat ini kita akan segera membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh anugerah-Mu ya Tuhan, kami ada, kami tetap diberkati dan kami sehat. Kami terpelihara, dilindungi oleh Tuhan. Untuk itu patutlah kami selalu menaikkan hormat, pujian, dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Bersama semua umat Tuhan yang hari ini beribadah, Tuhan Yesus kami datang padamu. Mari Tuhan melawat kami semuanya. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, Tuhan lawat, Tuhan berkati kami semuanya. Agar kehadiran Tuhan menguasai kehidupan kami semuanya. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, pimpinan berkati hamba-Mu, agar hamba dapat menyampaikan apa yang menjadi firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang Tuhan Yesus kasihi, saya akan membacakan firman Tuhan yang terdapat dalam Markus 10 ayat 43 sampai 45. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan tema yang telah diberikan kepada saya, yaitu hamba Tuhan atau pelayan, atau bahasa Inggrisnya servanthood. Saudara-saudara, apa itu hamba Tuhan? Alkitab mengajarkan bahwa hamba Tuhan adalah hambanya Tuhan, di mana kita harus tunduk, kita harus taat dan patuh kepada Tuhan dan firman-Nya. Hamba Tuhan menurut pandangan Alkitab Perjanjian Baru berasal dari kata dolos, bahasa Yunani, yaitu melayani sebagai hamba. Melayani sebagai hamba atau dalam pengertian lain, sebagai budak. Saudara-saudara, pada zaman Perjanjian Baru, seorang budak dapat dibeli atau dijual, diperdagangkan. Oleh sebab itu seorang hamba Tuhan bernama David Watson menyatakan, seorang budak adalah seorang yang sama sekali tidak memiliki kepentingan diri sendiri dalam ketaatan penuh kepada tuannya. Kerendahan hati, ia hanya bisa berkata, bertindak atas nama tuannya. Dalam hal ini tuannya berbicara dan bertindak melalui dia.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, benar-benar sebagai seorang hamba atau budak tak berdaya, sebagai seorang percaya kepada Yesus, berarti kita juga sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan dari dosa, dan kita semua menjadi hamba. Jadi pengertian hamba ini banyak orang punya pemahaman bahwa hamba itu hanya pendeta. Hamba itu yaitu orang yang sudah lulus teologia atau sekolah Alkitab, lalu bergelar penginjil atau pendeta, pastor. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat dalam Alkitab, saudara-saudara, Alkitab, hamba itu adalah semua kita yang sudah dimerdekakan. Semua kita yang telah ditebus oleh darah Yesus dan telah dibebaskan dari perbudakan dosa. Kita semua sudah menjadi hamba Tuhan. Bukan lagi hamba hantu atau iblis. Sebagaimana Tuhan Yesus yang sudah memberikan teladan kepada kita. Dia bukan datang walaupun kedudukannya sebagai raja, posisinya sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, raja di atas segala raja, penguasa surga dan bumi. Tapi ketika dia datang sebagai manusia, dia datang sebagai hamba. Oleh sebab itu kita sebagai orang-orang percaya, ya, ini bukan cuma khusus para pendeta, tetapi kita semua sebagai orang percaya yang adalah hamba-hamba Kristus, hamba-hamba Tuhan, kita juga harus hidup sesuai dengan teladan Tuhan Yesus. Tidak seperti yang telah kita baca. Kalau kita baca dalam Markus tadi, ini berbicara tentang anak-anak Zebedeus yang datang kepada Yesus untuk meminta posisi. Ya. Anak-anak Zebedeus ini ingin meminta posisi supaya Tuhan, jika Tuhan sudah datang dalam kemuliaannya sebagai Raja, supaya mereka berdua itu duduk di sebelah kiri dan kanan Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini tidak menunjukkan teladan begitu. Inilah memang pemikiran atau ambisi atau keinginan-keinginan memang manusia pada umumnya. Ya. Manusia ingin kehormatan. Manusia ingin dipuji, ya. Manusia dengan berbagai upaya ingin meraih suatu kedudukan tertentu supaya gengsinya semakin meningkat dan dia dipuji. Tetapi Tuhan Yesus kita, Raja di atas segala raja, dia datang memperhambakan diri. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, sebagai hamba-hamba Tuhan dan semua jemaat dimanapun berada, ya, di rumah masing-masing, Tuhan mau kita harus hidup seperti Yesus. Ya. Sebab ada ayat Alkitab berkata, semua orang yang berkata bahwa dia berada di dalam Yesus, dia harus hidup sama seperti Yesus hidup. Saudara-saudara, oleh sebab itu, pada saat ini saya ingin menyampaikan beberapa poin. Bagaimana kita sebagai orang percaya yang saya katakan bukan lagi hamba iblis, karena kita sudah dimerdekakan. Oleh darah Yesus kita telah ditebus, telah menjadi miliknya. Di sisi lain kita sebagai anaknya, tetapi kita juga sebagai hambanya. Maka tentunya sebagai hamba Tuhan kita harus berusaha bersama Roh Kudus akan memampukan kita supaya kita bagaimana supaya kita dapat hidup sebagai hamba Tuhan.
Poin yang pertama yaitu bagaimana hidup sebagai seorang hamba Tuhan. Yaitu yang pertama, rela mengorbankan rencana sendiri dan mengatakan ya atas kehendak Tuhan. Ya, contoh jika kita membuka Alkitab, yaitu kisah tentang Bunda Maria atau Ibu Yesus ya. Saudara-saudara, Maria yang memiliki iman yang teguh pada Tuhan, atau Ibu Yesus atau Bunda Maria yang kita tahu memiliki iman yang teguh pada Tuhan, yang mengalahkan semua ketakutan, kekecewaan dan kekhawatirannya akan masa depannya. Meskipun ia tidak memahami rencana Tuhan, Maria rela mengorbankan rencananya sendiri dan mengatakan ya atas kehendak Tuhan. Jadi Maria, saudara-saudara, rela meninggalkan, rela membatalkan mungkin rencana-rencananya pada waktu itu, dan menyesuaikan dirinya dan berkata ya kepada kehendak Tuhan. Saudara-saudara, oleh sebab itu dalam Lukas 1 ayat 38 berkata, ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria untuk memberitakan kabar baik tentang kelahiran Yesus, Maria berkata begini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan Tuhan. Nah, ini saudara-saudara. Jadi seorang hamba harus rela mengorbankan rencananya sendiri demi mengatakan ya atas kehendak Tuhan. Saya percaya kita semua punya rencana-rencana. Saya juga sebelum menjadi hamba Tuhan punya rencana, cita-cita macam-macam ya. Tetapi ketika Tuhan berkata ikutlah aku, ketika Tuhan memanggil saya ikutlah aku menjadi hamba, segala cita-cita, segala rencana, segala keinginan-keinginanku sebelum menjadi hamba Tuhan, waktu itu karena saya sudah mengalami lawatan Tuhan, maka saya tinggalkan semuanya itu. Dan saya berkata ya kepada kehendak Tuhan. Nah, inilah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita harus bersekutu dengan Tuhan supaya kita supaya kita semakin memahami dan mengerti kehendak Tuhan dalam diri kita. Dan ketika Tuhan katakan kerjakan ini, laksanakan ini, layani aku, utamakan aku, kita harus berkata ya. Dan saya percaya Bapak Ibu semuanya sudah mengalami bagaimana Tuhan memberkati hidup kita, bagaimana Tuhan mengangkat kita ketika kita mengambil suatu keputusan untuk berkata ya kepada kehendak Tuhan. Itulah hamba Tuhan. Tidak berjalan menurut maunya sendiri, tidak berjalan menurut keinginan sendiri, tidak berjalan menurut rencananya sendiri. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus menundukkan diri kepada kehendak Tuhan. Kita jangan berkata biarlah Tuhan ikuti kehendakku, tetapi sebagai hamba, sebagai budaknya Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Kita hanya bisa mengatakan atau mengikuti kehendak Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara yang berikut, yang kedua, bagaimana hidup seorang hamba Tuhan. Seorang hamba yang benar, yaitu melayani dengan kerendahan hati dan lemah lembut. 1 Petrus 5 ayat 5, Bapak Ibu kita baca ya. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain
Sebab Tuhan menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Ya tentunya sebagai hamba, kalau ada budak atau pembantu di rumah, ya dia harus mengikuti dan merendahkan diri. Ya, jangan dia mengatur tuannya. Ya, seorang hamba yang benar melayani Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, bukan dengan menyombongkan kemampuannya, kekuatan, kepinterannya, dan kemampuannya yang terbatas. Ya. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus merendahkan diri. Sebab itu tidak ada yang bisa dibanggakan dari pelayanan tersebut. Kita bisa melayani Tuhan hanya karena kasih karunia-Nya. Kita semuanya ada hanya karena anugerah-Nya. Saudara-saudara, kerendahan hati berhubungan dengan penundukan diri. Kita harus belajar dari Yesus. Oleh sebab itu Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 29, "Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Dari semua ayat-ayat di Alkitab, ayat ini yang luar biasa, di mana ada pernyataan belajar kepada saya. Ya. Belajar kepada aku tentang apa, saudara-saudara? Ya. Ada pernyataan Tuhan, belajar dari aku. Beberapa hal, tentang beberapa hal. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi pertama, yang kita harus belajar dari Yesus, yang pertama karena dia lemah lembut. Saudara-saudara, lemah lembut itu menurut saudara bagaimana? Apa itu orangnya suka senyum? Kalau ditegur cuma diam-diam, ya? Atau seperti orang Jawa, ya? Di sini ada orang Jawa, dia hanya nggih. Ketika orang injak kakinya, dia berkata, "Maaf Tuan, kaki Tuan di atas, kaki saya di bawah." Ya. Kalau kita menganggap lemah lembut itu hanya sebatas itu, lalu bagaimana orang Batak? Ya, bagaimana orang Manado, orang Papua? Apakah cuma orang Jawa yang lemah lembut? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya lemah lembut itu berbicara hati. Hati hamba, hati yang rela diatur. Ya. Lembut hatinya. Yesus berkata, berbahagia orang yang lemah lembut. Lembut hatinya, saudara-saudara. Ada orang yang kelihatannya manis, dia cuma iya, suka senyum, lembut sekali tapi ketika ditegur, hatinya keras, ya, nggak mau mengampuni. Tapi ada orang seperti orang Batak begitu keras, tapi ketika dengar firman Tuhan, langsung dia nangis, ya. Langsung dia minta ampun kepada Tuhan. Jadi lemah lembut itu bukan sekedar penampilan luar yang lemah gemulai, ya. Tapi lemah lembut itu adalah hati. Hati yang mudah menerima kebenaran. Amin. Hati yang mudah berkata ya kepada Tuhan. Hati yang mudah menerima walaupun ditegur oleh Tuhan melalui hamba-hambanya. Dia berkata puji Tuhan. Hati yang rela, hati yang gampang diatur oleh Tuhan. Walaupun kelihatan iya, ya, kelihatan lembut di luar dalam segi budayanya, tapi ketika dengar firman Tuhan, waduh, keras sekali hati. Sulit mau mengampuni orang lain.
hati yang mudah diatur. Seperti apa? Seperti apa itu, tanah liat, Bapak Ibu ya. Tanah liat kalau mau dibentuk, pokoknya dia menyerah saja ya. Mau bentuk bagaimana, ke kanan, ke kiri ya, ikut saja dia. Jadi mudah diatur ya. Dibentuk begini, dia iya. Dibentuk begitu, ya dia ikuti. Nah, Tuhan mau kita sebagai hamba-hambanya demikian. Kita memiliki hati yang lembut. Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah. Kita harus memiliki hati yang lemah lembut, yaitu hati yang mudah diatur. Di dalam Alkitab ada suatu kisah, saya sudah lupa di mana ayatnya. Ada 2 orang anak-anak disuruh oleh bapaknya untuk kerjakan sesuatu. Lalu anak yang satu langsung membantah, saya tidak mau lakukan, saya tidak mau lakukan. Tetapi tiba-tiba dia sadar dan dia pergi lakukan. Tapi anak yang satu berkata, iya pak, iya pak, iya pak. Tapi ditunggu-tunggu tidak pernah dia lakukan. Menurut saudara, orang yang lembut hati yang mana? Pasti yang lembut hati adalah seorang yang tadi walaupun keras, tidak mau, tapi akhirnya lakukan. Tapi yang satu keras hati, tidak lembut, saudara-saudara. Nah, inilah yang Tuhan inginkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Memiliki hati yang lembut. Belajarlah kepadaku, kata Tuhan Yesus, karena aku lemah lembut. Ketika Yesus naik keledai dan dieluk-elukan, Hosana, Hosana, dia yang datang dalam kemuliaannya. Yesus adalah seorang raja yang menaiki seekor keledai. Kenapa dia tidak naik kuda? Ya. Waduh, kalau Yesus, kuda kan itu melambangkan kesatria. Kalau sudah lihat habis perang di mana-mana, kalau perang zaman dulu, itu raja ataupun panglima dan tentara dan sudah naik kuda. Waduh, itu menandakan pahlawan kesatria yang sudah menang. Gagah, dihormati. Tapi Yesus tidak pernah naik kuda. Kenapa ya? Tidak pernah Yesus justru naik apa? Keledai. Karena keledai itu dianggap dungu, tidak gagah ya. Ini melambangkan kesombongan. Yesus datang untuk memuliakan Bapa. Yesus datang dalam kerendahan hati. Jadi sebagai orang-orang percaya yang telah ditebus oleh darah Yesus, kita harus mau belajar dari Yesus setiap hari. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Itu kata Yesus. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripada. Pertama tentang kelembutan, yaitu hati yang mau diatur Tuhan. Tuhan senang kalau kita ini selalu berkata ya. Seperti lagu anak-anak sekolah minggu ya, berkata, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, ku jawab ya, ya, ya. Itulah kerinduan Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, yaitu belajar dari Yesus karena dia lemah lembut dan rendah hati. Yang ketiga, seorang hamba mau melayani bukan dilayani. Ya. Seorang hamba mau melayani dan bukan dilayani. Itu dalam Markus 10 ayat 45 berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.
Saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari ada banyak orang menyebut dirinya orang Kristen. Banyak orang menyebut dirinya orang Kristen. Tetapi karakter hidupnya sama sekali tidak mencerminkan Kristus. Karakter hidupnya sama sekali tidak mencerminkan Kristus. Salah satu karakter yang sangat menyolok daripada Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudara, adalah berhati hamba, yaitu mau melayani, bukan dilayani. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk terkenal, bukan untuk dieluk-elukan, disanjung-sanjung, disambut dan dengan sorai-sorai, melainkan Ia hadir sebagai pribadi yang sangat sederhana, jauh dari kemegahan dan semarak, dengan memposisikan dirinya sebagai hamba. Itulah Yesus, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Telah datang memberi contoh bagi kita. Ya. Dia datang bukan walaupun dia raja, dia tidak menunjukkan diri sebagai raja. Dia tinggalkan kemuliaannya. Dia tinggalkan posisinya sebagai Tuhan, sebagai raja di atas segala raja, sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Dia datang sebagai hamba, bahkan rela mati di kayu salib. Dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dia datang bukan untuk disorak-sorakan, disambut sebagai raja, tetapi dia datang dengan kesederhanaan. Dia lahir di kandang Bethlehem. Bahkan seperti saya katakan tadi, dia tidak pernah naik kuda. Kuda itu melambangkan kesombongan. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang percaya, sekali lagi saya mau berkata, kita bukan lagi hamba dunia ini. Kita bukan lagi hamba setan. Karena kita sudah dimerdekakan. Oleh sebab itu, pelayanan yang efektif, hidup yang diberkati Tuhan, hidup yang penuh damai sejahtera. Seperti kata Alkitab tadi, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, supaya jiwamu benar-benar beroleh ketenangan. Maukah hidup kita tenang, Bapak Ibu? Maukah kita mengalami damai sejahtera? Saya percaya hari-hari ini begitu banyak orang ketakutan. Ada begitu banyak orang terintimidasi. Begitu banyak orang kecewa. Bahkan saya mendengar, saudara, ya, dan saya baca dalam media, ada banyak masalah di dalam rumah-rumah tangga hari ini, ya. Oleh karena ekonomi mulai memburuk, ya. Saudara-saudara, usaha mulai goyang. Tetapi saya percaya, jiwa kita akan benar-benar tenang. Dan kita akan selalu dipelihara dan diberkati Tuhan. Kalau kita mau hidup sama seperti Tuhan Yesus hidup, sebagai hamba, ya. Saudara-saudara, kiranya firman Tuhan ini akan memberkati kita semuanya, sehingga dunia bisa melihat bahwa Yesus itu hidup dalam hidup kita, ya. Tuhan Yesus memberkati, biar firman ini menjadi berkat bagi kita semuanya, agar kita berdampak bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah datang untuk melayani kami. Demikian Tuhan, hal yang sama juga tanamkan di hati kami semuanya, agar kami menyadari bahwa yang kami harus kejar bukanlah kekuasaan, bukanlah nama yang besar, bukanlah kepopuleran, tapi yang kami hanya harus kejar adalah kekudusan, hidup sama seperti Yesus hidup. Terpujilah nama Tuhan. Berkati kami semuanya. Berkati semua anak-anak-Mu yang sedang beribadah di rumah mereka masing-masing, yang sedang stay di rumah masing-masing. Berkati lawat Tuhan. Biar damai sejahtera, kekuatan, pemeliharaan Tuhan menjadi nyata atas mereka semua, atas kami semua.
Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Semoga orang diberkati Tuhan. Amin. Yes. Kasih setiamu adalah bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebagai sisaku tinggalkan salahnya, dan anugahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus mampu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari lebih lagi katakan. Kasih setiamu datang bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebagai sisaku limpahkan salahnya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari dengan iman katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus mampu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Semua kita orang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan. Sebagai sisaku limpahkan salahnya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Oh Yesus mampu. Sebagai sisaku limpahkan salahnya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus mampu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus mampu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Haleluya, mari kita bersama-sama satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sudah menuntun kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami boleh beribadah dengan baik Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman. Kami percaya biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Biarlah menyadarkan setiap kami bahwa kalau kami boleh melayani Engkau, itu semua karena anugerah-Mu.
Engkau sudah memberikan keteladanan bagi setiap kami untuk boleh menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Sebab Engkau sendiri datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dimanapun kami berada ditempatkan Tuhan, di rumah kami masing-masing, untuk anak-anak kami, untuk orang tua kami, untuk istri, suami Tuhan, kami percaya Engkau memberikan kemampuan untuk boleh melayani mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa setiap keluarga-keluarga dimanapun saat ini berada, kami percaya apa yang dikerjakan Engkau Tuhan Yesus yang membuat berhasil. Kami percaya Engkau terus tambah-tambahkan sukacita, damai sejahtera-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya setiap situasi dan kondisi, masalah-masalah yang terjadi hari-hari ini, kami percaya Engkau-lah Yesus sebagai jawaban bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan Tuhan untuk kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berdoa untuk kota kami, untuk gereja-Mu Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, bahkan bangsa-bangsa lain kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya setiap anak-anak-Mu mengalami penyertaan, sebab Engkau-lah Immanuel kami, Engkau-lah Elohim yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Akhirnya kami bersama-sama mengangkat tinggi-tinggi tangan kami di hadapan-Mu sebagai tanda kami berserah kepada-Mu Tuhan. Kami menenggerakkan wajah kami kepada-Mu sebagai tanda kami adalah orang-orang yang diberikan kemenangan, dan kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah berkat kasih karunia, damai sejahtera dari Bapa Yahweh dan daripada Tuhan Yesus Kristus serta tuntunan Roh Kudus yang terus menyertai, memberkati, memakai kehidupan kami menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan dari hari ini bahkan sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.